Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tugas metode kuantitatif 1 yaitu yang berjudul analisis PET atau yang biasa disebut dengan analisis jalur. Anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama ada Andre Maulana Farhan, Siti Aisyah, Calvin Septian Nur Arif, Handanu Akbar Falahi, Eri Maulana, Jamilah, Rania Ramadhani Syafrizal, Uswatun Hasanah, dan yang terakhir Muhammad Khairul Azim. Topik yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama, langkah-langkah dari analisis SPSS, hasil dan pembahasan model persamaan 1, hasil dan pembahasan model persamaan 2, diagram jalur model struktur 1 dan struktur 2, dan yang terakhir uji hipotesis dan juga kesimpulannya. Definisi dari analisis PET. David Garson dari North Carolina State University mendefinisikan PET analisis sebagai model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji keselarasan matrik korelasi dengan dua atau lebih model hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. Modelnya digambarkan dalam bentuk gambar lingkaran dan panah di mana anak panah tunggal menunjukkan sebagai penyebab. Regresi dikenakan pada masing-masing variabel dalam suatu model sebagai variabel tergantung pemberi respon. Analisis PET. Pembobotan regresi diprediksikan dalam suatu model yang dibandingkan dengan matriks korelasi yang diobservasi untuk semua variabel dan dilakukan untuk perhitungan uji keselarasan statistik. Tujuan menggunakan analisis PET diantaranya ialah untuk melihat hubungan antar variabel dengan didasarkan pada model a priori, mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya, menghitung besarnya pengaruh satu variabel independen atau eksogenus atau lebih terhadap variabel dependen endogenus lainnya. Baik, yang pertama kita lakukan untuk menggunakan analisis jalur dengan software SPSS. Yang pertama kita siapkan terlebih dahulu datanya. Di sini kami sudah menyiapkan data dari kurs rupiah, BI rate, ROE dan juga EPS pada tahun 2006 hingga tahun 2015. Kemudian kita masuk pada software SPSS pada tampilan awal bagian variable view. Ini kita memasukkan nama dari masing-masing variabelnya. X1 dengan label kurs rupiah, X2 dengan label BI rate, nama variabel Y dengan label ROE, kemudian Z dengan label EPS. Setelah itu kita masuk ke bagian data view. Di sini akan terlihat tampilannya berupa X1, X2, Y, dan Z sesuai dengan variabel yang kita masukkan tadi. Kemudian kita kopikan data yang sudah kita kumpulkan pada masing-masing variabel. Setelah itu kita akan melakukan analyze. Analyze di sini dengan klik analyze lalu regression, setelah itu linear. Maka akan muncul tabel linear regression. Pada tabel ini kita memasukkan variabel kurs rupiah dan juga BI rate pada bagian independen. Sedangkan untuk variabel dependennya kita memasukkan ROE atau variabel Y-nya. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah diklik OK maka akan muncul output atau hasil dari analisis tadi. Kemudian kita kembali lagi pada tampilan awal untuk melakukan regresi kedua. Caranya sama dengan klik analyze, regression, lalu linear. Nah, ini akan muncul kotak linear regression seperti tadi. Kita harus meresetnya terlebih dahulu dengan cara klik reset. Setelah di reset, maka kita memasukkan variabel X1, X2, dan Y pada bagian independen. Kemudian variabel dependennya diisi dengan variabel Z atau variabel EPS. Setelah itu kita klik OK. Maka outputnya akan dihasilkan seperti regresi yang pertama. Nah, hasil atau output ini
nantinya akan diinterpretasikan. Hasil pembahasan model persamaan 1. Yang pertama kita lihat dari nilai signifikannya. X1 diperoleh sebesar 0,017 yang artinya nilai signifikan kurang dari 0,05 sehingga X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya X2 0,030 yang artinya nilai signifikan kurang dari 0,05 sehingga X2 juga berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya yaitu nilai R2. R2 diperoleh sebesar 0,673. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y yaitu sebesar 67%, sementara sisanya 33%, merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Untuk memperoleh nilai E1 yaitu akar dari buka kurung 1 kurangi 0,673 tutup kurung sama dengan akar dari 0,327 yaitu sama dengan 0,571. Di sini saya akan membahas tentang hasil pembahasan metode persamaan 2. Dapat dilihat nilai SIG dari X1 sama dengan 0,015 yang berarti nilai signifikansinya kurang dari 0,05 sehingga X1 berpengaruh signifikan terhadap Z. Lalu X2 sama dengan 0,011 yang berarti nilai signifikansinya kurang dari 0,05 sehingga X2 berpengaruh juga terhadap signifikan terhadap Z. Selanjutnya Y sama dengan 0,06 yang berarti nilai signifikansinya kurang dari 0,05 sehingga Y juga berpengaruh signifikan terhadap Z. Dapat diketahui nilai E kuadrat sama dengan akar 1 min 0,750 sama dengan akar 0,25 sama dengan 0,5. Diagram jalur model struktur 1 dan 2. Pengaruh langsung X1 terhadap Y sama dengan min 0,679. Pengaruh langsung dari X2 terhadap Y sama dengan 0,0594. Dan pengaruh langsung dari X1 terhadap Z sama dengan 1,062. Dan pengaruh X2 terhadap Z, pengaruh langsung X2 terhadap Z sama dengan min 1,237. Dan pengaruh langsung variabel Y terhadap Z sama dengan 1,478. Untuk pengaruh tidak langsung yaitu dari variabel X dan Y terhadap Z sama dengan 0,5. Sama halnya dengan variabel X2 dan Y terhadap Z memiliki total 0,5. Uji hipotesis dan kesimpulan. Yang pertama, hasil pengujian secara parsial atau uji menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel kurs rupiah terhadap ROE sebesar signifikan 0,017. Yang kedua, hasil pengujian secara parsial atau uji T menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel BI rate terhadap ROE sebesar signifikan 0,030. 3. Hasil pengujian secara simultan atau uji F menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel kurs rupiah dan BI rate terhadap ROE sebesar signifikan 0,078. Yang keempat, hasil pengujian secara parsial atau uji T menunjukkan adanya pengaruh sangat signifikan antara variabel kurs rupiah terhadap EPS sebesar signifikan 0,015. Hasil pengujian secara parsial atau uji T menunjukkan adanya pengaruh sangat signifikan antara variabel kurs rupiah terhadap IPS sebesar sig 0,0115. Nomor 5. Hasil pengujian secara parsial uji T menunjukkan adanya pengaruh sangat signifikan antara variabel ROE terhadap IPS sebesar sig 0,0066. Yang keenam, hasil pengujian secara parsial uji T menunjukkan adanya pengaruh sangat signifikan antara variabel BI rate terhadap IPS sebesar sig 0,0117. Nomor 7,
Hasil pengujian secara simultan uji F menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel kurs rupiah, ROE, dan BI rate terhadap IPS sebesar min 0,359. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami presentasikan dapat menambah ilmu dan juga wawasan kalian mengenai analisis SPAT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.